Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan kenikmatan untuk kita bersama, bahkan kenikmatan itu tidak pernah berhenti sepanjang hidup kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, teman-teman semuanya, nasihat kita pada pagi hari ini kita batasi satu pembahasan dengan kita berikan judul dalam proses kita menjaga iman kita berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari yang terpenting adalah adanya ulil amri dari orang-orang yang beriman terwujud sebagai sebuah kenyataan, bukan hanya angan-angan. Ini pertama berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul pun membangun peradaban dan menyusun strategi untuk terwujudnya ulil amri di Madinah Al-Munawwarah. Ketika di Mekah sangat sulit sekali untuk mempertahankan iman dan takwa kecuali dengan sebuah penyiksaan, sebuah kejar-kejaran, bahkan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengalaman dari negeri-negeri yang lain yang memiliki pemimpin yang tidak baik. Ini kemudian saudara kita mengalami penyiksaan, pembunuhan, dan semacamnya. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama. Ini kondisi semacam ini, kita juga bisa berharap untuk terus bertahan, dalam artian dalam keadaan nyaman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga keadaan ini bisa berubah ketika para pemegang tampuk pemerintahan ini sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya saya mengajak kepada kita bersama untuk sadar lebih awal bahwa ulil amri ini jangan hanya diangan-angan. Ya. Nah, yang menjadi dasar adalah surat An-Nisa ayat yang ke-59. Insya Allah ayat ini sudah sangat terkenal di tengah kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini
terjemahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kalian harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul-Nya, dan harus taat kepada ulil amri di antara kamu sesama orang yang beriman. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, dan itu pasti ada, berlainan pendapat itu pasti ada. Sebagai bukti berlainan pendapat itu ada, adalah di tengah kita bersama ini ada yang namanya Salafi, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya NU, ada yang namanya Ansarut Tauhid, ada yang namanya Jamaah Tabligh, ya, mungkin masih ada yang lainnya lagi. Jarang sekali dari masing-masing yang ada itu, yang saya sebut itu, mengadakan satu pertemuan bersama. Jenengan pernah dapat Salafi, Muhammadiyah, NU bergabung jadi satu, mengadakan satu acara? Ya, belum pernah ya? Ya. Maka orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu mengembalikan kelainan pendapat tersebut kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul atau kepada sunnahnya, dan dalam ayat tersebut mengembalikan permasalahan kepada Allah dan kepada sunnahnya. Ini ternyata menjadi syarat sebagai orang beriman dengan benar. Jadi kalau kembalinya kepada Muhammadiyah, kembalinya kepada Salafi, menjadi nggak benar. Kembalinya harus kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, itulah cara utama, itulah cara istimewa bagi kalian, dan istimewa pula dalam kesudahannya. Begitu dasar yang bisa kita jadikan tolok ukur untuk pembelajaran dan nasihat kita pada pagi hari ini. Jamaah yarhamukumullah, sehingga di dalam pembahasan kita ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah taat kepada Allah, yang kedua adalah taat kepada Rasul, yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. 3 masalah ini kita akan mencoba sama-sama mempelajarinya, meskipun mungkin saya yakin tidak akan sesempurna mungkin, tapi paling tidak kita sudah mengenalnya. Nah, yang 1 dan 2, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ini bersifat mutlak, tanpa reserve, tidak ada tawaran. Kemudian yang taat kepada ulil amri, ini bersifat muqayyad. Muqayyad itu artinya adalah bersyarat, bergantung. Jadi kalau ulil amri itu jalannya, tampuk pemerintahannya ini sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Rasul, baru taat itu menjadi wajib. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, maka taat itu tidak diperbolehkan. Itu maksudnya muqayyad, bersyarat ya. Nah, jamaah yarhamukumullah, kita akan pelajari satu persatu. Kalau misalnya pagi hari ini nanti tidak selesai, ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah.
Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri adalah merupakan fardu yang tidak bisa tidak harus taat, tidak bisa ada gantinya. Sekarang kita pelajari dulu satu persatu. Karena taat itu wajib, maka kita harus mengerti taat itu apa. Sebetulnya beberapa waktu pernah saya sampaikan di majelis ini, cuman tidak tertulis. Kalau tertulis lebih bisa dilihat, ditata ya. Taat itu adalah mendahulukan kehendak yang ditaati, dalam hal ini Allah, Rasul, dan ulil amri. Mendahulukan kehendak yang ditaati Allah, Rasul, dan ulil amri kepada kita daripada kehendak siapapun selainnya, selain Allah, Rasul, dan ulil amri kepada kita, termasuk kehendak diri kita sendiri. Itulah artinya taat. Ya, mendahulukan kehendak. Saya yakin kita sama-sama pernah mendahulukan kehendak seseorang dibanding diri kita bersama. Saya yakin pernah. Sebetulnya saya punya acara, tapi kemudian acara saya pending, kemudian saya dahulukan untuk mengiyakan kehendak seseorang. Itu pasti pernah. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa kita bisa berkenan untuk mendahulukan kehendak orang daripada kehendak kita? Apa sebabnya? Kesungguhan, ketundukan. Kenapa tunduk? Motivasinya apa kok tunduk? Ya. Sepertinya paling mudah kita menggambarkan itu adalah ketika seseorang berkenalan dengan seseorang, khususnya adalah lawan jenis yang baru remaja. Kemudian itu yang terjadi itu biasanya mampu mendahulukan kehendak seseorang dibanding kehendak kita sendiri. Kayaknya begitu sih. Ya, ini pengalaman pribadi kok. Pengalaman pribadi. Sehingga saya berkesimpulan, kenapa kita mau tunduk, kenapa kita mau patuh, kenapa kita mau taat, ini teori saya. Sebabnya adalah ada cinta. Kita mau berkenan, rela mendahulukan kehendak seseorang dibanding dengan kehendak saya, itu karena saya ada rasa cinta. Maka taat akan meningkat bila cinta semakin melekat. Ya, tapi betul apa betul ini? Ya. Kalau kita nggak cinta, ya
Sulit kita untuk mendahulukan kehendaknya, itu sulit. Tapi ini teori saya loh, teori saya. Sehingga jamaah rahimakumullah, semakin besar dan semakin melekat cinta dalam jiwa, maka semakin besar pula kita bersuka untuk taat. Taat itu suka saja, senang saja. Disuruh apa-apa mau. Jangankan kok nggak disuruh juga mau. Ya. Jangankan disuruh, nggak disuruh aja mau. Bahkan kita malah bertanya, jenengan kersani nopo? Nah gitu ya, maunya apa? Tak turuti kabeh. Nah gitu. Nah, maka jamaah yarhamukumullah, bagaimana dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin kita cinta kepada Allah, maka semakin kita akan taat itu sangat nyaman, sangat suka. Maka jamaah rahimakumullah, saya bertanya kepada kita bersama, apa yang mengundang cinta menjadi bersarang di kita? Supaya cintanya itu betah, supaya cintanya itu bersarang di diri kita. Dan lagi-lagi ini teori saya saja, yaitu kita ini mengingat, ya, kita ini mengingat. Kalau iseng-iseng, ya, iseng-iseng itu saya beberapa kali atau bahkan sering sekali melihat seseorang yang menuliskan nama kekasihnya di pasir pantai. Ya, saya melihat sendiri. Wah, yang ditulis namanya si Fulanah, si Fulan gitu. Dia ingat, meskipun nanti kemudian dihapus kembali, nanti ditulis lagi. Itulah kalau cinta sudah bersarang. Kemudian memahami nama yang dicinta. Selalu mengingat, kemudian memahami karakter atau sifat mulia yang dicinta. Maka semakin banyak kita ingat, maka semakin cinta akan bersarang. Semakin kita tidak ingat, tidak paham, dan cinta itu secara perlahan akan hilang. Kalau hilang, maka kemudian kita tidak akan taat, tidak akan mampu mendahulukan kehendaknya dibanding dengan kehendak kita bersama. Oleh karenanya, jamaah yarhamukumullah, ini saya tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saya hanya akan memberikan satu contoh saja. Satu contoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebetulnya sifat Allah kan banyak banget kan. Ya, tapi saya sebutkan satu contoh saja. Salah satu contoh apa yang menjadi sifat mulianya Allah adalah Allah mempunyai sifat yang namanya Al-Qarib. Ya, Al-Qarib. Qarib, ya. Yaitu
bahasa kitanya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha dekat. Zat yang maha dekat. Di antara ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dekat adalah di antaranya terdapat dalam surat Hud ayat yang ke-61. Surat Hud ayat yang ke-61, di ayat tersebut menyebutkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Ya. Jadi kita fokusnya kepada kalimat qaribnya. Mas, ini tampilannya bisa lebih gede nggak sih, Mas? Bisa nggak? Biar lebih gede gitu. Bisa nggak? Itu kan kecil banget tuh, kayak jauh banget. Bisa nggak ditampilkan bisa lebih besar? Jadi di situ ada kalimatnya qarib. Oh iya. Dibuat lebih jauh ya. Ya. Ya, terima kasih. Sudah lebih jelas. Qarib, maha dekat. Nah, seperti apa dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama? Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama di dalam ayat ini diwujudkan dengan dua kata. Yang pertama adalah ansha'akum, yang kedua adalah wasta'marakum. Jadi dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama adalah yang satu ansha'akum, yang kedua istamarakum. Apa yang dimaksud dengan ansha'akum? Kalau di terjemahan diterjemahkan apa ya? Di surat Hud ayat 61 yang ansha'akum itu barangkali ada yang bawa Quran terjemah, diterjemahkan apa? Ada yang ketemu? Ansha'akum di ya menciptakan. Ya. Ada yang lain atau sama? Dialah Allah yang apa? Menciptakan juga? Ya. Kalau menciptakan itu kan biasanya bahasa Arabnya khalaqa, ya kan? Khalaqa. Kalau ini diartikan menciptakan, tapi bahasa Al-Qur'annya ansha'a. Ada terjemahan yang lain? Atau sama saja? Sama. Jadi nasha'a itu artinya adalah menumbuh kembangkan. Ansha'a itu artinya adalah menumbuh kembangkan. Maka saya terjemahkan kalimat ansha'a itu adalah mengkomposisikan kita, mengkonstruksikan kita. Jadi kita itu terdiri dari sebuah komposisi, sebuah konstruksi bangunan kita bersama ini. Lebih simpelnya adalah
kita ini terdiri dari hardware dan software, yaitu benda keras dan benda halus. Benda keras adalah tulang belulang, kemudian daging, kemudian otot, itu benda-benda keras. Kemudian softwarenya, benda-benda halus adalah darah, kemudian urat, ya, urat, kemudian pembuluh, itu lembut. Jadi ansha'akum itu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kalian terdiri dari komposisi dari sebuah konstruksi, yaitu bahan-bahan yang keras dan bahan-bahan yang halus. Gitu. Itu artinya ansa'akum. Ya, jamaah yarhamukumullah. Kalau di dalam ilmu gizi, kalau kita mengkonsumsi makanan itu harus terkandung satu komposisi, satu zat, satu gizi yang mencukupi kebutuhan tulang dan mencukupi kebutuhan yang halus. Itu dalam gizi, ya. Nah, saya hanya memberikan satu contoh yang sudah konkret betul. Beberapa waktu yang lalu itu di Jogja itu ada pertandingan badminton junior. Kemudian pemain tunggal putra Cina, Zhang Zijie, itu meninggal saat main di kejuaraan bulu tangkis tersebut. Nah, menurut tim dokter yang saya dengar beritanya, orangnya satu kondisinya sangat sehat, tidak mengidap penyakit apa-apa, juga tidak mengidap penyakit jantung. Saya mohon maaf ini, batuk-batuk. Sangat sehat. Nah, berita terakhir yang saya dapat itu disebabkan karena bagian kelistrikannya konslet. Bentar, saya izin batuk keluar dulu. Terima kasih. Jadi pemain badminton itu softwarenya terganggu. Softwarenya itu bagian kelistrikan manusia. Nah, ternyata kita ini konstruksinya adalah ada kelistrikannya sebanyak 60%, Pak. 60% di badan kita ini kelistrikannya mengandung kelistrikan.
Kalau kita bisa melihat contoh-contoh yang lain cukup banyak sekali. Yang paling sederhana adalah menggosokkan penggaris ke rambut ya, kemudian menjadi nempel itu ya. Itu hanya contoh sederhananya. Nah, jadi jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama, kesehatan kita ini, hidup kita ini, berlangsungnya hidup kita ini sangat bergantung banget kepada maha dekatnya Allah. Nah gitu ya, sangat bergantung banget ke maha dekatnya Allah dengan kita bersama. Itu yang artinya ansa'akum itu di situ. Jadi begitu kita hidup sampai sekarang ini kok isih sehat, isih kaya ngopo gitu, itu kalau kita sampai tidak taat kepada Allah dan kebangetan banget. Gitu maksud saya. Kebangetan banget. Konsel dikit aja sudah berantakan kita ini. Berantakan gitu. Itulah artinya qoribnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Ya. Kalau kita ini kan biasanya ketika fisik kita terganggu baru kita kemudian pasrah kepada Allah. Tapi ketika fisik kita sehat luar biasa, ya seolah-olah semuanya bisa dikerjakan sendiri. Nah, maka saya mengajak kepada kita bersama, caranya adalah kita meningkatkan ketaatan dengan rasa suka, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesediaan kepada kita bersama. Maha dekatnya itu adalah dengan mengkonstruksi tubuh kita ini, kemudian menjaganya dengan luar biasa. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Tambah cinta ya? Alhamdulillah. Target kita seperti itu. Arti yang kedua adalah wasta'marakum di dalam ayat tersebut. Ya. Wasta'marakum. Wasta'marakum itu kalau di Kalau di kita itu kemudian menjadi bahasa umur. Ya, umur itu sama dengan ini. Kemudian juga bisa menjadi bahasa menjadi takmir. Takmir itu juga dari bahasa ini sama. Jadi maha qorib, maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara Allah memberikan istamarakum. Nah, istamarakum itu terjemahnya adalah diantaranya menghuni. Jadi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghuni bumi ini. Jamaah yarhamukumullah, ini lebih detail kalau kita memahami bagaimana sejarah terjadinya bumi. Ini sangat-sangat komplit banget, luar biasa. Ternyata bumi ini ada, disediakan oleh Allah berjuta-juta tahun sebelum manusia diciptakan. Berjuta-juta tahun sebelum manusia diciptakan. Itu kalau ikuti sejarah bumi itu. Sebagai salah satu contohnya, jamaah sekalian, yaitu kebutuhan bumi ini diantaranya adalah, hanya diantaranya saja. Barangkali jamaah sekalian mengetahui kenapa daratan dan lautan itu lebih banyak lautannya. Ya, begitu. Ya. Ada yang tidak betah menghuni di bumi? Ya, ajeng pindah teng pundi? Mau pindah kemana? Kalau nggak betah di bumi mau dipindah di mana? Gitu. Mau pindah ke Mars, bumi sudah luar biasa. Itu namanya istamarakum. Jadi dekatnya Allah itu dengan cara kita ini
ditempatkan di tempat yang sudah sangat istimewa dan disediakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bumi ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk mengolah. Ya, diberi kesempatan untuk mengolah. Diberi kesempatan untuk mengolah. Jadi kalau yang namanya takmir itu adalah, takmir itu artinya bukan panitia masjid. Takmir itu artinya penghuni masjid. Jadi kalau ada pengurus masjid yang tidak pernah menghuni masjid, jangan disebut takmir. Karena wastakmarokum itu artinya adalah menghuni. Ya. Kemudian mengolah. Ya. Kemudian wastakmarokum itu artinya adalah memakai. Ya, memakai. Ya, terima kasih. Memakai, kemudian merawat. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu menyadari bahwa kita ini sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, supaya kita ini mau memakai dan merawat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memakai, kalau kita merawat, itu artinya kita ini menyadari bahwa Allah sangat dekat dengan kita bersama. Tapi kalau kita tidak peduli, tidak merawat dengan alam semesta ini, maka kita tidak percaya bahwa Allah dekat dengan kita bersama. Ya, jamaah sekalian, di antara kita ada yang masih suka buang sampah plastik ke kali. Kalau ada itu, keimanan kepada Allahnya goyah. Ya, bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan. Kemudian ada kata-kata qorib lagi di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini diturunkan karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, Allah itu jauh apa dekat dengan kita? Kalau dekat, maka haruskah dalam saya berdoa itu berbisik-bisik saja? Kalau jauh, maka aku akan berdoa dengan speaker supaya didengar." Kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Nah, dekat di sini artinya apa? Ada banyak sekali, salah satu di antaranya kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dekatnya Allah terhadap
Ujibu dakwatad da'i, mengiyakan, menjawab apa yang didoakan oleh hambanya. Saya terjemahkan doa dengan keinginan, Pak. Allah dekat dengan hambanya, bukti dekatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya. Jadi doanya di sini saya artikan diinginkan. Ya. Insya Allah tidak salah jalur kalau doa itu saya terjemahkan dengan keinginan. Karena sebetulnya kalau kita berdoa juga kita berkeinginan, kan? Nah, jamaah yarhamukumullah, wujud daripada dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah ijabatul ijad namanya. Ijabatul ijad. Artinya ijabatul ijad itu adalah pengadaan fasilitas kehidupan sekomplit-komplitnya. Pengadaan fasilitas kehidupan sekomplit-komplitnya. Sehingga jamaah sekalian, ketersediaan berbagai fasilitas hidup itu jauh lebih banyak dari jumlah usia yang digariskan. Sebagai bukti adalah sungguh lebih banyak fasilitas yang belum kita jamah daripada yang sudah kita nikmati. Betulkah demikian? Saya contohkan sederhana. Apa ya? Belum ketemu saya sama. Di dunia ini ada yang tempat unik yang kita belum pernah kunjungi. Contohnya misalnya gunung yang berwarna-warni. Gunung yang berwarna-warni. Jadi gunungnya itu ada warna merah, kuning, hijau. Pernah dengar? Di mana itu? Gunung yang berwarna-warni. Hah? Ya. Itu di pegunungan Cina. Cina itu dengan Sawangan agak jauh lah. Belum pernah kita kunjungi. Ya. Yang jelas lebih banyak yang belum kita kunjungi daripada yang kita kunjungi. Itu yang gede-gede, apalagi yang kecil-kecil. Jadi qorib di sini artinya adalah ijabatul ijab, pengadaan fasilitas kehidupan sekomplit-komplitnya, ketersediaan sangat banyak sekali. Yang ketiga adalah ada di dalam surat Qaf ayat yang ke-16, surat ke-50 ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di
sini menggunakan kata-kata akrob. Kalau tadi menggunakan kata-kata korib, kalau ini menggunakan kata-kata akrob. Kalau korib artinya sangat dekat, ya. Kalau akrob artinya lebih dekat lagi. Ya, sebetulnya korib dengan akrobnya terus jadi sama, karena korib itu hanya sangat dekat. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau ada satu sifat, ada satu kata benda, kata kerja, koroba, yang kemudian ditambah dengan ya menjadi panjang, itu artinya sangat. Sangat. Sebetulnya dalam bahasa kita juga ada, yaitu kalau kita bilang jauh, kemudian ditambah u-nya, nah gitu kan, itu kan sangat kan, nah gitu. Cili, cili, gitu kan. Nah itu sama sebetulnya penggunaan bahasa itu, ya, sama. Kita sampaikan demikian supaya lebih mudah memahami saja. Dan itu memang betul, ya, betul. Kalau Jawa Timur malah kalau jauh bilang gini, waduh, gitu kan, gitu. Ya, terjemahnya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami Allah lebih dekat daripada urat lehernya kepada manusia itu. Jadi dekat bingit. Jenengan jangan mencari Allah di sini. Apa artinya dekat di sini? Jamaah yarhamukumullah. Dekat di sini artinya adalah satu bi'ilmihi. Bi'ilmihi, dengan pengetahuan Allah. Kemahatauannya Allah itu sangat dekat banget. Yang kedua adalah bikudratihi. Bikudratihi ini adalah dengan maha kekuasaannya, dengan maha kuasanya. Yang ketiga adalah muhitun bihim, artinya dengan kemaha meliputannya atau peliputannya. Itu artinya dekatnya Allah itu seperti itu. Jadi yang dimaksud dekat di sini bukan zatnya dekat di sini, bukan. Akan tetapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu sangat dekat sekali, maksudnya tidak mungkin tidak tahu. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama untuk jangan sering mengatakan begini, mumpung ra ono sing weruh, mumpung tidak ada yang melihat. Ada nggak orang yang suka prinsip begitu? Yang duduk di sini ada nggak? Mumpung hanya kita berdua. Jangan, karena Allah itu qarib, artinya ilmunya sangat dekat sekali. Untuk lebih mudah memahami, jamaah sekalian, dalam pepatah ini saya sampaikan ada satu pepatah begini, suwe mijet wae ngranti. Ini Mas Handoyo tahu ya, suwe mijet wae ngranti ya. Kalau yang orang Jawa Tengah tahu lah. Bahasa Indonesianya adalah semudah membalikkan telapak tangan. Itu maksudnya dekat itu seperti itu. Maka ada istilah begini, alah wong yo mau ki melu ngaji kok yo saiki wis innalillah.
Karena sangat dekat sekali. Gitu ya. Sangat dekat sekali. Orang nyono, orang ngiro. Gitu. Kemudian yang maha meliput adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49, itu maksudnya meliput. Ya. Meliput. Terjemahnya demikian, dan diletakkan kitab, maksudnya kitab catatan. Lalu kamu akan melihat hamba menempuh jalan salah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan berkata, duhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan semuanya dicatat. Mereka dapati apa yang telah mereka dikerjakan tertulis semuanya, dan Rohmu tidak menganiaya seorang hamba pun. Al-Kahfi 49. Di majelis taklim yang lain yang nasihatnya tidak sama, belajar tafsir dari ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, itu sekarang sampai surat An-Nazi'at. Nah, di dalam surat An-Nazi'at itu disebutkan salah satu di antaranya adalah tulang fisik manusia ini akan hancur. Ya, fisik manusia ini akan hancur kecuali menyisakan satu, yaitu tulang ekor. Tulang ekor itu tidak hancur dimakan tanah. Nah, hadisnya bilang begitu. Kemudian ada sebagian jamaah yang bertanya begini, Pak, kalau dikremasi, kalau ada manusia mayat yang dikremasi, dibakar, saya tidak bisa menjawab. Kemudian alhamdulillah ada jamaah yang lain yang bisa memberikan jawaban. Dari pengalaman orang yang melihat kremasi, itu ternyata tulang ekornya nggak ikut kebakar. Tulang ekor itu nggak ikut kebakar. Nah, sehingga kalau dalam hadis disebutkan dari tulang ekornya itulah kemudian dibangunkan kembali, diciptakan kembali. Ada yang bertanya lagi, apakah tulang ekor itu seperti chip? Seperti chip, kalau bahasa kitanya flash disk. Flash disknya amal perbuatan manusia. Wujudnya di tulang ekor itu. Kemudian dari tulang ekor itulah yang kemudian nanti akan dibukakan catatannya. Flash disknya dibuka kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau Allah dekat seperti ini, maka insya Allah kita bisa menumbuhkan rasa cinta. Kalau kita berbuat taat, itu taat dengan rasa suka. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Ini penjelasan lanjutnya adalah Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian terkait dengan ayat yang tadi. Ya. Mereka orang-orang berkeyakinan, ada orang yang berkeyakinan wahdatul wujud atau menyatunya Allah dengan seseorang. Ini tidak benar, ini merupakan penyimpangan ya. Karena yang dimaksud dekat ini bukan kemudian menyatu dengan kita, itu tidak. Akan tapi dekat itu ilmunya, kudrahnya, dan kemudian ihatatuhu atau meliputnya. Bukan zatnya, bukan. Begitu ya? Bukan zatnya.
Karenanya jamaah ya rahimakumullah, kalau ada yang meyakini bahwa Allah itu wujud di seseorang, itu namanya taktil namanya, atau penghapusan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah sekalian, saya tidak setuju dengan gambaran yang tidak tepat ini. Ini mohon maaf, ini hanya intermezzo saja. Jenengan pernah nggak mendengar kata-kata ini? Jenengan pernah mendengar kata-kata ini? Lagu apa? Nah, ini adalah kalimat yang keliru. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berikutnya apa? Berusahalah agar dia tersenyum. Ho ho ho. Ya, ini keliru, tidak baik, tidak tepat. Ini saya contohkan saja. Jadi dekatnya Allah bukan begitu maksudnya, tapi dekatnya Allah sebagaimana yang tadi sudah kita sama-sama jelaskan. Dalam hal ini Allah tetap berada di langit. Ya, Allah tetap berada di langit karena ada hadis Rasulullah SAW dari Muawiyah menyebutkan bahwa ada Muawiyah bin Hakam meminta Nabi SAW untuk memberikan pertanyaan ujian kepada seorang budak wanita untuk membuktikan apakah berimannya benar atau tidak. Ya, apakah dia beriman dengan benar atau tidak. Kata Muawiyah bin Hakam, kalau wanita budak ini nanti beriman dengan benar, maka aku akan bebaskan. Aku akan bebaskan. Kemudian mengajak kepada Rasulullah SAW untuk memberikan pertanyaan ujian. Maka jamaah ya rahimakumullah, Muawiyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, saya punya budak yang mukmin. Jika engkau mengetahui tanda-tanda ia beriman dengan baik dan benar, maka aku akan bebaskan dia. Kemudian ini kompletnya teks hadisnya begini, dan kemudian terjemahnya demikian, bahwa dia mendatangi Rasul membawa seorang budak hitam. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada budak wanita tersebut, di mana Allah? Budak itu menjawab, di atas langit. Rasul kemudian bertanya, siapa aku? Budak itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasul SAW berkata, merdekakan ia, karena ia adalah mukminah, wanita yang beriman. Nah, ini berarti jawabannya adalah benar, yaitu Allah di langit, tidak di mana-mana. Ya, tidak Tuhan di mana-mana, tidak pula Tuhan dalam jiwa, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala di langit. Hanya Allah bersifat qorib, dekat-dekatnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk nasihat kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mengapa ketaatan kepada Rasul SAW juga bersifat mutlak, untuk nasihat yang berikutnya insya Allah. Untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Mohon maaf bila salah saya ada yang mau disampaikan dulu? Cukup ya, alhamdulillah.
Mohon maaf khilaf dan salah saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.